Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Sulaksono dengan NIM 120140038. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait proyek yang saya buat ini untuk tugas individu pada perkuliahan PEMWeb genap. Oke. Sebenarnya di sini saya akan menjelaskan bahwa di sini saya membuat sistem yang bernama AI Powered Financial Planning. Jadi sistem ini digunakan untuk financial planning atau menata keuangan kita. Eh, kita langsung masuk saja ke sistemnya. Di pertama di sini kita akan login. Di sini hanya digunakan satu akun. Kemudian akan langsung mendapatkan akses untuk ke dashboardnya. Jadi dashboard utama akan menampilkan chart untuk statistik pengeluaran dan pemasukan. Kemudian ini adalah list dari kategori dan yang terakhir adalah transaksinya. Kemudian kita masuk ke kategori. Jadi pada kategori ini kita akan menyimpan beberapa jenis-jenisnya. Contohnya seperti belanja kebutuhan, kemudian gaji, tagihan listrik, dan lain-lain. Kemudian dari diantara beberapa kategori tersebut, kita juga sudah mendeklarasikan untuk tipe apa yang kita lakukan tersebut. Contohnya ketika gaji itu artinya income, ketika kita belanja atau tagihan itu artinya expense atau pengeluaran. Oke, selanjutnya di sini kita juga bisa melakukan transaksi. Jadi transaksi ini merupakan dimana ketika uang kita keluar atau masuk berdasarkan tipe kategori yang tadi telah kita tentukan. Di sini kita juga bisa mengedit kategorinya akan jadi expense atau income, ataupun kita bisa menambahkan kategori baru. Misalkan kita tambah kategori baru untuk investasi, yang artinya investasi akan termasuk expense atau pengeluaran. Kita misalkan investasi Bitcoin. Nah, maka di sini akan menambah satu lagi yaitu investasi Bitcoin sebagai expense. Kemudian di sini adalah transaksi. Jadi transaksi itu adalah tempat tadi yang sudah saya jelaskan di mana kita melakukan pengeluaran dan pemasukan dan semuanya terdata. Di sini saya gunakan dalam hitungan dolar. Kemudian ini ada contohnya apabila pemasukan dia akan berwarna hijau, kemudian apabila pengeluaran atau expense tadi akan berwarna merah. Ini pun juga dapat kita edit atau kita delete. Oke, ini sudah ada beberapa contoh yang sudah saya buat. Kemudian fungsi utama dari sistem ini adalah di tahap yang selanjutnya, yaitu pada AI transaction. Jadi AI ini digunakan untuk memonitoring dan jadi kita mengirim semua data transaksi yang pernah kita lakukan, termasuk juga kategorinya. Jadi di sini adalah contohnya, kita pada saat ini beli bahan makanan misalnya. Itu merupakan kategori belanja kebutuhan makan, kemudian termasuknya expense atau pengeluaran, sehingga di sini minus dan warnanya merah. Oke. Selanjutnya untuk pengecekan menggunakan AI-nya kita tinggal klik ini tombol Analyze Finance dan ini akan loading dan mengirimkannya ke AI untuk di scanning. Nah, di sini langsung di summarize. Anda telah mendapatkan penghasilan sebesar $80.000 itu dari sini dan income pasif sebesar $10.000. Nah, itu dari sini. Total expense Anda mencapai $516,75. Ini adalah summary atau sum dari pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Kemudian dijelaskan kembali, meskipun total expense masih lebih kecil dari total income, perlu diperhatikan kategori pengeluaran dan sebagainya. Kemudian diberikan pula financial score. Kemudian ada area of improvement, yaitu merupakan contoh-contoh transaksi yang bisa kita perbaiki, seperti tagihan, shopping, dan sebagainya. Kemudian adanya financial advice, yaitu perlunya melakukan evaluasi terhadap kebiasaan pada kategori-kategori tersebut. Disarankan dengan perencanaan bulanan atau alokasi dana. Ya, jadi ini adalah sistemnya. Kemudian sistem ini sendiri juga sudah responsif. Nah, kemudian kita bisa cek untuk bisa ganti-ganti tema agar menyesuaikan. Kadang ada yang tidak suka dengan warna putih. Oke. Kemudian kita akan masuk ke dalam codingan. Jadi ini adalah contoh codingannya ketika request, dimana di sini saya menggunakan OpenAI sebagai bantuan untuk AI-nya, dimana akan melakukan prompt. Yang pertama adalah melakukan summary, kemudian scoring 0 sampai 10. Kemudian yang ketiga adalah list bagi yang bad expense atau pengeluaran yang bisa kita hindari.
Ya contohnya seperti tagihan tadi kan mungkin tidak bisa ya, tapi kalau untuk seperti shopping dan sebagainya bisa kita hindari. Kemudian yang terakhir adalah best advice berdasarkan situasi tersebut. Nah, ini adalah contoh untuk request ke API-nya. Di sini akan disimpan dalam .env.example sebagai OpenAI underscore key. Kemudian di sini saya bagi menjadi dua. Jadi service itu tempat untuk backend-nya atau piramid ya. Kita gunakan piramid di sini, menggunakan development node ini yang di running. Kemudian pada front end-nya saya namakan views. Di sini menggunakan React. Nah, ini dia, saya menggunakan React. React Fit, jadi dia running pada port 5173 dengan page-nya di sini. Total page ada di sini. Kemudian saya menggunakan library Hero UI. Hero UI ini yang dipakai untuk menyusun ini sebagainya, kemudian untuk tema dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.